mungkin tidak banyak yang tahu karena tidak sering diangkat. Pernah terjadi diskusi antara Nabi dengan serombongan orang-orang Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi dengan Yaman. Tiba waktu sholat, waktu kebaktian, Nabi berkata, silahkan di masjid saya. Nabi mempersilahkan kebaktian di masjid. Di masjid. Kalau sekarang barangkali orang bingung-bingung. Sampai sekarang umat Islam boleh sholat di gereja. Hanya kondisi sosial karena orang tidak paham lah. Udah deh daripada ribut. Tapi boleh selama tempat itu bersih. Ya kan? Jadi Al-Quran menyatakan walau la daf'ullahi nas ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalau Tuhan tidak mengizinkan sekelompok orang yang teraniaya untuk membela diri, maka akan dirubuhkan masjid-masjid, biara-biara, gereja-gereja, sinagog-sinagog, di mana di tempat-tempat itu nama Tuhan disebut. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu. Sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian. Menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Bi. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi Nalia. Ada bawa teksnya. Ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, jika dikaji secara seksama, ada 3 poin yang perlu dikritisi dari paparan profesor pakar tafsir di atas. Pertama,
klaim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan umat Nasrani Najran menggunakan masjid untuk melakukan kebaktian. Riwayat tersebut memang tercantum dalam beberapa buku sirah, termasuk Sirah Ibnu Hisham. Juga tercantum dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Redaksinya seperti berikut. Dalam kitab Zadul Ma'ad, tepatnya dalam bab yang menjelaskan tentang kedatangan delegasi Najran kepada Rasulullah SAW, berikut redaksinya. Faslun fi qudumi wafdi Najran alaihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ishaq wafada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafdu Nasara Najran bil Madinah. Fahaddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair qala lamma qadima wafdu Najran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakhalu alaihi masjidahu ba'da salatil asri fahanat salatuhum faqamu yusalluna fi masjidihi farada an-nasu man'ahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhum fastaqbalu al-masyriqa fasallau salatahum. Nah, riwayat-riwayat tersebut itu memang tercantum dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, juga ada dalam Zadul Ma'ad dan bahkan dalam Sirah Ibnu Ishaq, karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengutip pendapatnya atau riwayat dari Ibnu Ishaq. Namun yang perlu diperhatikan bahwa riwayat tersebut itu mursal dan dhaif. Artinya tidak sahih. Kalaupun misalnya secara sanad bisa diterima, maka hukum boleh yang terkandung dalam keputusan Rasulullah itu tentunya sudah dinasakh. Kenapa demikian? Sebab bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan larangan masuk masjid bagi orang kafir karena mereka najis. Seperti dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Begitu juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan masjid itu diisi dengan zikir-zikir dan tasbih-tasbih kepada Allah. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Kemudian yang kedua, klaim bahwa umat Islam harus membantu umat Nasrani yang sedang membutuhkan bantuan, termasuk membangun dan memperbaiki gereja. Pernyataan ini nyata-nyata bertentangan dengan hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Asakir yang mengharamkan umat Islam membangun gereja di daerah atau negara Islam, lebih-lebih di Jazirah Arab. Dalam salah satu hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Asakir ada penjelasan seperti ini. La tubna fil Islam kanisatun wa la yujaddadu ma kharaba minha. Tidak boleh membangun gereja di negeri Islam dan tidak boleh memperbaiki kerusakan pada bangunannya. Hadis ini dengan jelas melarang umat Nasrani membangun gereja baru atau merenovasi gereja, apalagi dengan melibatkan umat Islam dalam pembangunan gereja tersebut. Poin ketiga, butir-butir perjanjian yang disebut sebagai perjanjian dengan Nasrani Najran tidak bisa dibuktikan secara historis. Butir-butir yang disebutkan justru merupakan naskah jaminan kepada gereja Saint Catherine di Semenanjung Sinai. Surat jaminan itu diklaim sebagai surat dari baginda Rasulullah SAW sehingga dikenal dengan nama
Astinameh of Muhammad atau surat jaminan Muhammad. Nah, mengenai surat jaminan ini akan dibahas khusus di video berikutnya. Adapun kisah mengenai Nasrani Najran sangat jelas diceritakan dalam kitab-kitab hadis maupun sirah, tanpa sedikit pun menyinggung surat jaminan seperti yang dinyatakan oleh sang profesor dalam video tersebut. Memang ada perjanjian dengan Nasrani Najran, namun butir-butirnya tidak jauh beda dengan akad perjanjian dengan umat non-muslim lainnya. Berikut butir-butir perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nasrani Najran seperti dikutip dalam Sunan Abi Daud. Salaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahla Najran ala alfai hullatin an-nisfu fi Safar wal baqiyatu fi Rajab yu'addunaha ilal muslimin وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قص ولا يفتن عن دينهم malam yuhditsu hadasan aw ya'kulur riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan akad damai dengan penduduk Najran dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu mereka menyetorkan 2000 perhiasan masing-masing senilai 40 dirham. Separuh dibayarkan pada bulan Safar, sisanya pada bulan Rajab. Mereka harus meminjami 30 baju perang, 30 kuda, 30 unta, dan 30 unit senjata dari setiap jenis peralatan perang. Semua barang tersebut di tangan umat Islam dengan mekanisme ganti rugi dan hanya dikembalikan apabila terjadi pengkhianatan atau gejolak di Yaman. Gereja di Najran tidak boleh dirobohkan dan pendeta-pendetanya tidak boleh diusir dari gereja mereka selama mereka tidak melanggar salah satu isi perjanjian ini dan tidak makan riba, maka agama mereka tidak boleh diganggu. Perjanjian ini dibuat pada tahun ke-9 Hijriah saat Nasrani Najran berkunjung ke Madinah. Saat itu mereka berdebat mengenai status ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Mereka bahkan menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermubahalah. Cerita mubahalah ini diabadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 61. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Jami'ul Quran karya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsiri ayat surah Ali Imran ayat 61 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhib. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadhil ayat min a'lami nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu da'ahum ilal mubahalah fa'abaw minha waradu bil jizyah bada'an a'lamahum kabiruhum al-aqib annahum in bahaluhu itaram alaihim al-wadi naran fa inna Muhammadan nabiyyun mursal walaqad ta'lamun annahu ja'akum bil fasli fi amri Isa fataraku al-mubahalatah wansarafu ila biladihim ala ayyu'addu fi kulli amin alfa hullatin fi Safar wa alfa hullatin fi Rajab fasalahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik badalan minal Islam. Nah, keterangan yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi ini jelas sama dengan hadis yang tadi yang termaktub dalam Sunan Abi Daud. Jadi isi perjanjiannya itu poin-poinnya adalah bahwa Nasrani Najran itu memberikan jizyah kepada umat Islam
berupa 2000 perhiasan setiap tahunnya yang dicicil 2 kali, yaitu pertama dibayar pada bulan Safar, kemudian cicilan kedua dibayar pada bulan Rajab, sebagai ganti bahwa mereka tidak mau masuk Islam, yaitu dengan membayar jizyah. Antara keterangan yang ada dalam Sunan Abi Dawud dan yang termaktub dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi itu sama, tidak bertentangan. Sedangkan poin-poin perjanjian yang sebagaimana disampaikan oleh profesor tadi tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis, kitab sirah maupun kitab tafsir yang menjelaskan tentang kedatangan delegasi dari Najran. Nah, artinya jelas yang terjadi saat itu berbeda dengan narasi yang disampaikan oleh Pak Profesor dalam video, bahwa terjadi diskusi akidah yang tidak menemukan titik tengah. Pada akhirnya Nasrani Najran ketakutan dan mundur dari tantangan mubahalah, padahal baginda Rasulullah sudah siap bermubahalah dengan membawa 4 ahlul bait utama beliau. Momen mubahalah yang gagal ini menegaskan garis pemisah yang jelas antara ajaran Islam dan akidah Trinitas yang sesat yang dianut Nasrani Najran. Dari sinilah terjadi perjanjian damai di mana umat Nasrani Najran menginginkan jaminan dari Rasulullah agar tidak diperangi dengan membayar kompensasi yang telah ditentukan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang termaktub dalam Sunan Abi Dawud dan juga keterangan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Demikianlah untuk ulasan kali ini. Untuk video berikutnya akan kami kupas tentang poin-poin atau fokus kepada pembahasan dari klaim perjanjian Rasulullah dengan Nasrani Najran tersebut. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.